Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawan di channel yang satu ini, channel mengenai es doger. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Gak terasa puasa kita udah memasuki puasa yang ke-22. Aduh, 22 cepet ya guys, cepet ya. Tak tahu udah 22 aja ya. Berapa hari lagi lebaran, Masya Allah. Oke Mas Bro, di atas ada yang berkomentar ya. Biasa nih video kali ini masih membahas tentang es doger ya. Yuk kita bareng-bareng belajar, sama-sama belajar ya guys ya. Kita juga belajar, kalian juga belajar ya. Saya khususkan untuk pemula. Kalau yang udah suhu, kalau yang udah senior, kalau saya ikut belajar nggak apa-apa ya, tinggalin aja juga nggak apa-apa ya. Di sini kita khususkan untuk yang pemula atau yang baru mau belajar bikin es doger. Yuk bareng-bareng belajar bersama. Saya juga belajar, kamu juga belajar, kalian juga belajar. Kecuali yang udah suhu, udah yang senior, udah pasti udah pinter ya. Oke, kita baca dulu komentarnya. Kalau cepat mencair itu masalahnya di mana? Masalahnya ya, masalahnya ada 3 guys ya. Masalahnya ada 3 nih. 1, termos mempengaruhi pas jualan ya. Termos mempengaruhi pas jualan. Terus pas bikinnya juga mempengaruhi juga ya. Terus adonan terlalu encer mempengaruhi juga ya. Pertama termos pas jualan juga mengaruhi, terus pas bikin juga mempengaruhi, terus pas adonan juga mempengaruhi. Contohnya pas adonan dulu ya teman-teman ya. Oke, saya jelaskan yang adonan dulu. Yang adonan ya, kalau bisa jangan terlalu encer. Contoh yang adonannya encer menggunakan santan ya, itu udah pasti encer, udah pasti encer ya bos. Kalau yang adonannya menggunakan santan kelapa udah pasti encer. Nah kalau mamane tidak mau terlalu encer, kalau menggunakan santan, kalian campurkan dengan tepung maizena ya. Kamu campurin di situ, takarannya juga menyesuaikan ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, sekira-kira aja. Supaya apa? Supaya tidak terlalu encer ya. Itu juga mempengaruhi es dogernya cepat mencair ya, di adonan terutama. Terus pas bikin ya, Mas bikin juga nih ya, pas bikin Mas Bro ya, pas bikin Mas Bro, kalau kalian nyerut satu-satu atau sekalian 4 bungkus sekaligus ya. Saya tanya dulu ya, satu-satu, satu diserut, satu serut, apa sekalian 4 bungkusnya langsung diserut jadi sekali serut? Nah pastikan satu-satu ya guys ya, pasti satu-satu diserut, satu serut, satu bungkus maksudnya, satu bungkus serut, satu bungkus serut. Nah kalau di situ ya, kalau kalian udah menyerut 4 bungkus ya, itu juga mempengaruhi teman. 4 bungkus, udah 4 bungkus nih, selesai nyerutnya udah 4 bungkus ya kan. Dengerin dulu, udah 4 bungkus, kalian baru diaduk. Jangan 1 bungkus diaduk, 1 bungkus diaduk, udah pasti itu akan mencair, akan cepat meleleh, akan cepat mencair ya. Jadi kalian nih ya, ini juga penting banget. Jadi kalian nih kalau mau nyerut, coba jangan 1 bungkus diaduk, 1 bungkus diaduk, minimal 3 lah ya, 3 atau 4 kalian baru diaduk. Coba lihat
perkembangannya, lihat hasilnya ya. Nggak usah lebar-lebar nih ngasih penjelasannya. Kalau ada yang kurang paham kalian bisa komentar lagi ya. Nah terus yang ketiga juga termosnya teman-teman ya. Termosnya pas jualan udah pasti itu mempengaruhi. Nah kayak di video teman-teman ya, di termos video ini yang kayak di video ini ya, saya rekomendasikan untuk kalian. Tapi kalau kalian udah ada yang plastik pakai aja ya kan. Saya rekomendasikan seperti ini kalau kalian mau ganti ya. Kalau kalian mau ganti, kalau adanya itu ya usah ganti, nggak usah ganti. Nih saya pakai ini alhamdulillah, walaupun adonannya encer, walaupun adonannya encer, tapi saya adonan nggak encer. Soalnya udah ngerti triknya, terus ditambah termos seperti ini, alhamdulillah guys, awet sampai sore, sampai jam 5 sampai jam 6 bahkan maghrib juga awet alhamdulillah menggunakan termos ini ya. Apalagi dua-duanya ya kan, dua-duanya mendukung nih, tiga-tiganya mendukung. Satu adonannya nggak terlalu encer, kita nggak terlalu encer kan, kita nggak pakai santan. Terus pas bikinnya juga kita sebungkus nggak sebungkus nggak diaduk, sebungkus nggak diaduk, minimal 4 bungkus diaduk. Nah itu saya jalanin. Nah termosnya seperti ini udah pasti cara ini yang saya pakai, alhamdulillah ada hasilnya, ada hasilnya guys ya. Jadi sekarang gimana intinya begini, satu di adonan jangan terlalu encer, dan kedua kalau nyerut, kalau ngaduk jangan satu bungkus diaduk, satu bungkus diaduk, jangan ya. Ini udah pasti kalian kalau nyerut udah pasti satu bungkus, nggak mungkin 4 bungkus kalian langsung sekaligus diserut, nggak mungkin ya. Pasti satu bungkus. Nah nunggu 4 bungkus baru diaduk. Coba kalian bandingkan, berat memang itu ngaduknya berat emang, cuman hasilnya bagus. Nah yang ketiga termosnya saya rekomendasikan stainless, cuman dilapisi styrofoam atau busa ya. Saya rekomendasikan. Tapi kalau kalian mau tidak punya stainless, punyanya plastik, ya udah pakai yang sekarang aja guys, pakai yang sekarang aja. Cuman yang tipe kedua itu kamu harus terapkan ya, adonan sama pas bikinnya itu harus terapkan. Walaupun termosnya kayak gitu udah pasti mending lah ya. Dah pokoknya mungkin ada yang kurang paham atau kurang jelas bisa kalian tinggalkan di komentar ya, mungkin saya jawab. Pokoknya gitu aja, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.